Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan sayyidasy syuhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat Masjid Ar-Ridho yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dilindungi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan paling baik yang senantiasa kita ucapkan yaitu syukur alhamdulillah atas karunia nikmat Allah yang tak terhingga, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, dan terutama itu nikmat iman dan Islam. Itu adalah nikmat yang teramat besar ya. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih. Jadi orang-orang yang tidak beriman, tidak diberikan iman oleh Allah atau orang-orang kafir, kalau dia mati dalam keadaan kufur, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Nanti kalau dia ingin menebus kekufurannya itu dengan emas sebesar bumi, itu tetap tidak diterima oleh Allah. Siapa yang punya emas seberat bumi? Nggak ada. Amerika itu nggak punya. Ya, jadi itulah nilai iman yang harus senantiasa kita ingat dan kita syukuri, karena nilainya tidak terhingga. Kalau cuma rumah di Gria Nagari sama mobil 5 tidak ada apa-apanya, apalagi cuma satu. Jadi nikmat terbesar itu adalah iman. Salam dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya iman, kepada para sahabatnya, termasuk kula lan panjenengan sedaya. Mudah-mudahan menjadi umat yang diakui oleh beliau nanti, kita bisa masuk surga di belakang beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, ini tarawihnya berapa kali Pak Sugeng di sini? Tarawihnya biasanya berapa kali? 20. Alhamdulillah. Oke. Ini bahasa Jawa enten sing ngerti? Wonten nggih. Ada yang enggak ngerti? Jawi Banten. Nggih. Kula bahasa Indonesia enggak tapi iso soalnya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya sama Pak Eko ditugasi untuk ngisi apa niki semasa Senin malam Selasa dengan tema persiapan meraih keberkahan bulan Ramadan. Berarti ada 3 temanya, persiapan keberkahan bulan Ramadan. Persiapan keberkahan bulan Ramadan. Pulau urut mulai dari belakang. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Pertanyaannya begini, benarkah bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan? Bener tak? Terus sinten? Katanya siapa?
kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masuk bulan Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, kepada para sahabat, kepada umatnya, atakum Ramadan syahrul mubarak. Jadi yang mengatakan kalau Ramadan itu bulan yang mubarak atau penuh berkah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan katanya, ya. Bukan katanya, bukan. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Ya. Kalau yang mengatakan ustadz atau ustid ya mungkin masih salah. Tapi kalau yang mengatakan Nabi pasti benar. Hak demi Allah, wallahi pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang dikatakan Nabi itu bukan dari keinginan Nabi pribadi, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dikatakan Nabi dari Allah pasti sesuatu yang pasti betul. Jadi bulan Ramadan bulan penuh keberkahan. Tadi yang kedua, berkah niku napa? Napa Pak? Berkah niku napa? Berkah kali berkat sami napa mboten? Hah? Lek berkat niku ngajeni jenengan niku. Niku berkat. Mari tahlilan, mari tibaan, mari yasinan oleh berkat. Niku nggih berkah, berkat sing berkah. Tapi sing dimaksud teng mriki tidak kok kalau pulang tarawih dapat berkat, ya senes nggih. Berkah sama berkat itu ada bedanya. Berkah itu kalau kita kumpulkan dari penjelasan para ulama termasuk Imam Nawawi, itu terjemah Indonesianya begini. Sesuatu yang baik yang bertumbuh yang banyak riyen ya, sesuatu yang baik yang banyak bertumbuh, berkembang dan kekal. Ada 5, Pak. Berkah nih maknanya nih. Berkah itu apa? Sesuatu yang baik, banyak, ya, bertumbuh, berkembang, kekal. Kekal ini udah hilang-hilang berkah. Lek berkat, ya, oleh besek dibawa pulang sediluk entek. Sebentar habis itu kalau berkat. Kalau berkah tidak habis. Dalam bahasa Arab para ulama menyebutkan dengan kalimat yang simpel, ziyadatul khair bil khair. Jadi ada kebaikan melahirkan menambah atau melahirkan kebaikan itu namanya berkah. Contoh ini, ada bapak-bapak, seorang bapak yang bekerja sebagai tukang misalnya, tukang bangunan. Napa dodol lele aja contoh ini, kaya Pak Sugeng. Penjual tukang bangunan mohon pun. Pak Sugeng ini dodol lele ini gak jelas nih, kadang dodol kadang boten. Jadi seorang tukang bangunan sehari gajinya 100.000. Gitu. Kata apa sih? 100.000 kata apa sih? Cukup dan kata di jero atine sithik niku ngoten. Terus gak ada anak 6. Anak 6 gitu. Gajine sehari 100.000. Berarti seminggu 700.000. Gaji 100.000 niku setiap gajian diinfakkan ke masjid 5.000. Jadi tinggal 95.000. Ya. Terus dibuat menafkahi istrinya untuk memberi makan keluarganya, anaknya yang 6. Ternyata cukup, Pak. Ya memang 100.000 anaknya 6 itu kadang ada lauknya, kadang tidak ada lauknya. Tapi karena harta ini berkah, waktu ada lauknya, anak-anak senangnya Masya Allah. Makan dengan lahap. Tidak ada lauknya, tetap dimakan dengan lahap. Nasinya, ya, karena nggak ada lauknya. Anak-anaknya solih, setiap sore ke masjid, sholat jamaah, ba'da maghrib baca Quran, ba'da subuh baca Quran. Anak-anaknya Pak, bapaknya habis jadi kuli bangunan pulang mandi, ya, berkumpul dengan keluarga, malamnya dampingi anaknya belajar, baca Quran dan seterusnya. Itu namanya berkah, Pak. Uang 100.000 bisa menghidupi 6 orang anak, masih bisa infak.
5.000 kali 6 30.000 seminggu. Kenapa itu disebut berkah? Karena manfaatnya banyak. Ya, jadi yang disebut banyak tadi, berkah niku kan salah satunya sesuatu yang baik yang banyak. Sing dimaksud banyak niku bukan banyak jumlahnya, Pak, tapi banyak manfaatnya. Ada orang kedua, ya, penghasilannya sehari 500.000. Nah, ini baru kata nih, sebulan 15 juta. Nopo sehari 1 juta deh, sebulan 30 juta. Wonten yang Griana dari Hamad. Wonten nih, Masya Allah, luar biasa aja. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan niki contohnya senesti yang Griana dari, tapi wonten. Gajine kata Pak sedino 1 juta. Anak ini sitok ndil. Nggih. Anak ini sitok ndil. Di SMP kelas 1 njaluk napa nu sepeda motor ninja. Dadi areke cupili nuntun ninja. Ninjane guling gak iso ngedekne. Nuwakal Pak larine. Didaftarnya SMP oleh seminggu ditokne. Mergo nakal. Dipindah nang sekolah sing luwih larang, bayare luarang oleh 2 minggu, dikeluarkan lagi mergo nakal. Di sekolah ini di tempat yang ketiga dikeluarkan lagi. Jadi uangnya itu cuma habis buat daftar dong. Dicekeli sepeda nuwabrak wong akhirnya nang ngene rumah sakit. Dikei mangan nggih, mboten purun mangan, lek mboten lawuhe sate. Lawuhe ku sate. Lek gak sate gulit. Lek gak gulit sate malih. Lek gak sate rendang. Nggih. Karena makanannya milih-milih ngoten sing dipilih seperti itu akhirnya dia jatuh sakit ke rumah sakit. Bapaknya mengeluarkan uang banyak. Nggih. Itu uang banyak, Pak, penghasilannya banyak, tetapi tidak berkah. Nggih, tidak berkah, kurang terus. Karena banyak yang mubadir, seharusnya nggak usah daftar sekolah lagi. Seharusnya nggak usah ke rumah sakit, dan seterusnya. Itu namanya contoh hartanya tidak berkah. Jadi berkah itu sesuatu yang baik melahirkan kebaikan. Anak 6 nggih, digawe mangan sithik tapi digawe ngaji, mboten digawe keluyuran. Nggih belajari nggih sae, orang tuanya juga taat nggih. Dan seterusnya. Itulah yang disebut berkah. Jadi terus melahirkan kebaikan-kebaikan nggih. Akhirnya kebaikan itu dibawa sampai mati, itu yang kemudian disebut kekal nggih. Bertambah, bertumbuh, berkembang dan kekal. Saniki Ramadan. Nah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Berkah Ramadan itu nama berkah Ramadan. Kenapa Ramadan kok disebut bulan yang penuh berkah? Kenapa? Berkahnya Ramadan itu ada dua nih para bapak ibu rahimakumullah. Yang pertama, Ramadan itu sendiri mengandung keberkahan. Kenapa? Ramadan itu sendiri mengandung keberkahan. Jadi banyak berkah di dalam Ramadan. Kemudian yang kedua, karena Ramadan itu banyak berkahnya, orang-orang yang sama Allah dipertemukan dengan Ramadan nanti kesababan berkah Ramadan. Nah, saat ini saking orang-orang dulu nggih, orang-orang. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan Ramadan itu seperti tamu. Ya. Tamu agung. Kula jenengan itu kalau mau kedatangan tamu ya, janjian ada temennya atau ada saudaranya yang dari jauh datang, maka sibuk Pak. Sing biasane jedinge seminggu pisan ngoseke nggih, durung wayahe jadwal ngosek dikosek. Isin lek jedinge napa niku jenenge? Ambune pesing. Biasanya spray ini niku diganti 2 minggu sekali. Ini diganti karena akan ada tamu. Karena dalam rangka menghormati tamu. Biasanya masak sederhana, cukup lodeh terong kacang. Karena ada tamu, 2 ekor ayam satu-satunya, 1 ekor ayam satu-satunya disembelih untuk menghormati tamu. Nggih? Gitu nggih, kalau kita mau ada tamu itu ya Allah.
Apalagi kalau tamunya itu orang mau ngelamar, Pak, lamar putri kita, anak kita, itu tambah repot lagi. Pasti biasanya kita makannya buah itu paling ya jambu, golek ning ngarepe omah. Sekarang kita beli anggur, beli apel dan seterusnya demi untuk menyambut. Itulah yang disebut orang yang menghormati tamu. Ramadan ini juga tamu. Orang yang kedatangan tamu Ramadan itu orang yang paling beruntung. Paling beruntung. Oleh karena itu berkahnya napa Bapak Ibu rahimakumullah. Berkahnya kemudian kita semangat untuk menyambut Ramadan. Masjid-masjid kita cat, gitu. Kita persiapan napa niku jenenge materi dengan harapan, dengan cita-cita nanti bisa sedekah, sedekah selama bulan Ramadan. Nggih. Banyak persiapan yang kita lakukan. Itu antara lain adalah keberkahan yang timbul akibat akan datangnya tamu, yaitu Ramadan. Baru mau datang nih, banyak keberkahan. Teman-teman takmir mengadakan kajian fikih siam, mengadakan rencana tadarusan, membersihkan masjid, apa saja persiapannya. Itu keberkahan. Sebelum datangnya Ramadan sudah kelihatan berkah sekali. Dan yang kedua, berkah Ramadan itu sendiri. Ramadan disebut bulan berkah karena di dalam Ramadan, ya, yang pertama keberkahan Ramadan itu yang pertama adalah Ramadan itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Kenapa? Yang pertama, keberkahan Ramadan itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Duit dosa nopo mboten? Oh kata, lha kok sami. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dosa kita ini Masya Allah banyaknya. Sudah tahu salah itu loh ya, kadang-kadang masih diterjang, kadang sadar, ya, kadang sengaja, kadang gak sampai sengaja. Misalnya contoh ini, lek karo wong tua ngomongnya sing sopan, sing halus, ya. Nek gak sopan, gak halus niku maksiat. Apalagi kepada orang tua. Kayak gitu loh, pas gak enak hati ya kadang nggih rada nyemol. Padahal tahu. Dan itu dosa, itu cuma salah satu contoh. Lek mas-mas ini sing dijobo niku nggih. Sudah tahu memandang perempuan yang bukan mahram, perempuan cantik yang bukan mahram itu dosa. Kecuali lek ketok-tok sret mboten Mbak, mboten dosa. Tapi wis ngerti sret wah iki dosa itu bukan mahram. Tapi malah dipendelengi, delok inget. Itu dosa. Dosa. Loh, tak wacana ayat nggih lek mboten percaya. Qul lil mu'minina yaghuddna min absarihim wa yahfadna furujahum. Itu kata Al-Qur'an. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah ia menahan pandangannya. Menahan. Biasanya dalam bahasa lazim disebut ghaddul basar, disuruh menahan pandangannya, menundukkan pandangannya. Jadi kalau melihat perempuan yang bukan mahram, segera ditundukkan. Mbon malah didangak nih, tidak boleh. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah hai Muhammad kepada perempuan-perempuan mukminat, hendaknya dia menundukkan pandangan, menjaga pandangan. Di akhir ayat itu Allah mengatakan, ya, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Artinya apa? Artinya perbuatan melihat yang bukan mahram itu dosa. Sampai Allah katakan innallaha yaghfirud dzunuba, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kalau dia mau bertobat. Ya. Nah, setahun ini ping pinten dosane lek ditulis sak pinten ya. Sangat banyak. Dan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya punya potensi besar untuk bisa menghapuskan dosa kita. Saya sering menyebut bulan Ramadan itu bulan pemutihan. Ya. Bapak-bapak sing ada sepeda motor gak kok berbayar pajak sampai 5 tahun misalnya.
Itu kalau menghidupkan setelah 5 tahun biayanya sangat banyak Bapak, dendanya banyak. Tapi begitu gubernur bikin pengumuman pemutihan, wis moro wantri, gerutu-gerutu. Kenapa? Karena gratis Pak, gak bayar. Ramadan itu bulan pemutihan. Kalau bayar pun bayar pokok itu, nggih. Bayar pokoknya tok. Nah, Ramadan ini bulan pemutihan. Kenapa kok bulan pemutihan? Karena ibadah, semua amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Semua amal ibadah pahalanya dilipat gandakan. Ya. Dan puasa itu sendiri bisa menjadi penyebab dihapusnya atau diampuninya dosa-dosa kita. Enten syaratnya tapi Pak. Syaratnya apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Syaratnya kalih gampang pun. Syaratnya supaya puasa kita menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita, nggih, dosa mulai cilik riyen. Lek sing umure pun 60 tahun ngoten nggih kira-kira akeh Pak dosane Pak. Lek sing cilik-cilik ngeten nggih, Pak. Maka lek sing pun sepuh-sepuh kaya kula njenengan kudu kata istighfar, dosane kata. Semakin lama hidup semakin banyak dosanya. Jadi kelebihannya orang tua itu cuma pengalaman, kekurangannya banyak dosanya. Kelebihannya anak kecil itu dosanya sedikit. Kekurangannya pengalamannya juga masih kurang. Tapi orang tua itu semakin banyak umurnya semakin banyak potensi dosanya, meskipun juga semakin banyak amal solehnya. Yang budi bau. Ya, dosanya diampuni. Syaratnya apa? Ada 2. Yang pertama, imanan. Jadi poso niku mboten sekedar poso tok, Pak. Ndak sekedar sesuk Ramadan koncone poso, udah. Itu tidak bisa menyebabkan dosanya diampuni. Syaratnya dilakukan dengan penuh keimanan, penuh ketundukan, ya, penuh ketakwaan. Jadi dengan senang hati, gitu, dengan perasaan mentaati perintah Allah, ya, tunduk kepada perintah Allah, dan yang kedua ihtisaban, mengharap ridho Allah atau mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya Allah saya puasa berharap dosa saya diampuni. Ya Allah saya puasa berharap dijauhkan dari api neraka. Ya Allah saya puasa berharap dibalas oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ihtisaban, penuh harap. Jadi bukan hanya sekedar pokoknya poso, konjone poso. Enggak seperti itu. Tapi harus diikuti dengan keimanan dan ihtisaban. Ya. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau 2 syarat itu dipenuhi baru diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dulu-dulu. Sing paling enak niku di dalam hidup ini itu kalau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rentetannya panjang kalau diampuni, Pak. Kalau diampuni matinya pasti husnul khotimah insyaallah. Kalau diampuni nanti tidak akan masuk neraka karena dosanya sudah dimaafkan. Ya. Jenengan misalnya duwe salah kalih Pak Sugeng misalnya. Tuku lele sak kilo gak bayar. Tapi Pak Sugeng bilang wis tak ikhlaskan, tak ampuni. Maka gratis, Pak. Tidak akan dituntut. Tapi lek jenengan sak kilo mboten bayar, kalih Pak Sugeng bisa dituntut dengan pengadilan. Enggak diampuni. Jadi diampuni itu rentetannya panjang. Diampuni, dimaafkan, diridhoi itu rentetannya, kemudian surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain disebutkan ya, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah, ya, wa Ramadan, ya, ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna idat tunibatul kabair. Jadi Allah menggambarkan, Rasulullah menggambarkan di sini salat yang 5 waktu as-shalawatul khamsu. Jadi mulai dari subuh sampai duhur sampai asar sampai isya ke subuh, ya. Kemudian
napa niku 5 waktu sehari semalam itu bisa menghapus dosa di antara waktu keduanya. Ya, dalam satu riwayat Nabi pernah menggambarkan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu, para bapak, itu digambarkan oleh Nabi seperti orang yang punya rumah di pinggir sungai. Setiap hari mandi 5 kali. Jadi pagi mandi sebelum sholat subuh, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Jadi mandinya itu 5 kali. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, kalau dia mandi 5 kali, masih adakah kotoran di tubuhnya atau tanah atau debu di tubuhnya? Maka jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Nah, sholat 5 waktu begitu, Pak. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, subuh kita laksanakan dengan berjamaah, dosa dari isya sampai subuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mantun subuh apa duhur, sholat jamaah, dosa antara subuh sampai duhur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asar sholat malih, dosa antara asar sampai duhur sampai asar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada satu kisahnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki Ja'arujulun. Jadi dia mendatangi Umar bin Khattab. Laki-laki itu datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, katanya begini, ya Umar, inni asabtu imra'atan fi aqsal Madinah, asabtu haddan min hududillah faqimhu 'alayya. Wahai Umar, saya ini, dia pemudanya, saya ini baru menyentuh seorang perempuan di ujung kota Madinah. Menyentuh atau mencium, tidak dijelaskan di sini, tidak sampai zina. Kemudian dia datang menghadap Umar, saya itu telah melakukan hukum had, ya. Jadi telah melanggar aturan had, maka berilah hukuman had kepada saya. Ya. Jadi kalau dulu orang mencuri kan dipotong tangannya, Pak. Nah, dia ini mencium, ya. Mencium atau memegang yang bukan mahram. Kemudian dia takut dosanya, dia takut gak bisa masuk surga, ya. Kemudian dia menghadap Umar. Maka Umar berkata, wah ini perkara berat, tidak berani saya. Coba kamu ke Abu Bakar. Kemudian dia datang kepada Abu Bakar mengatakan hal yang sama. Ini asabtu imra'atan fi aqsal Madinah, asabtu haddan min hududillah faqimhu 'alayha. Abu Bakar tidak berani putus. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjawab. Nabi tidak menjawab waktu dia laporan. Kemudian tidak lama kemudian dikumandangkan adzan asar. Jadi waktu dalam satu riwayat itu dia datang hampir waktu asar. Setelah itu dikumandangkan adzan asar, setelah itu sholat asar. Nabi tidak menjawab, Allah alam, mungkin Nabi belum dapat wahyu. Setelah sholat asar, Nabi bertanya, "Mahwa?" Di mana tadi si seperti laki-laki tadi yang bertanya-tanya? Adakah dia di sini? Kemudian dia maju ke depan. Hala ya Rasulullah, saya ada. As-shalaita ma'ana, kata Nabi. Kamu tadi sholat bareng kita apa enggak? Naam ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mengampuni karena dosamu, karena engkau telah melaksanakan sholat bersama. Kemudian Nabi membacakan ayat gimana itu? Gimana? Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah sholat, wa aqimis sholata tarafayn nahar, di sebagian malam. Wa zulaf tarafayn di tepian siang, wa zulafan minal lail, dan di sebagian malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, kata Allah, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Jadi sholat itu termasuk amal soleh, termasuk perbuatan baik. Oleh karena itu perbuatan baik ini menghapuskan dosa juga. Tapi jangan salah paham ya, jangan salah paham ya. Wah kalau gitu, kalau habis maksiat sholat jamaah asar nanti dosa dia salah. Itu sahabat, Pak. Itu dia menyesal betul dan sholatnya dengan Nabi. Yang jadi imam Nabi, sholatnya pasti diterima oleh Allah.
Lek salat kita belum tentu, Pak. Dosanya mesti diampuninya belum tentu. Oleh karena itu jangan salah paham. Tapi intinya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Ketika kita di bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa sebagai bagian daripada amal soleh Ramadan, maka dengan wahtisaban ghufira lahu, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Jum'atu ila Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Jadi orang kalau melaksanakan sholat Jumat ini, Pak, dosanya diampuni mulai dari hari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang. Ya. Tentunya dengan memenuhi seluruh syarat dan rukunnya. Oleh karena itu sholat jangan pernah ditinggalkan, bahaya. Sholat jangan sampai ditinggalkan, sangat berbahaya. Napa ning hadis ya Allah? Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Jadi yang membedakan orang mukmin dan kafir itu adalah sholat. Ya. KTP nitok Islam di hadapan Allah bisa disebut kafir karena tidak melaksanakan sholat. Wa Ramadan ila Ramadan, ya. Mukaffarat. Dan Ramadan kemarin sampai Ramadan sekarang, kalau kita nanti melaksanakan Ramadan itu dengan baik, dengan penuh keimanan, ya, penuh ihtisab, insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya, Pak. Idzat apa ini? Ya. Tutibatil kabair. Syaratnya apa? Tidak melaksanakan dosa besar. Tidak melaksanakan dosa besar. Ada berapa, Pak, dosa besar? Para ulama menyebutkan setidaknya ada 70, Pak. Di antaranya kalau perkinang dukun, ya. Tidak boleh berzina. Itu dosa-dosa yang harus ditaubati secara khusus. Karena itu dosa besar. Tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi. Itu dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Keberkahan Ramadan pertama itu dia bisa menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Kemudian keberkahan Ramadan yang kedua, di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut khairun min alfi syahr. Nah, ini pembahasannya beda ya, di lain waktu. Jadi di dalam Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun. Kemudian yang ketiga, di antara keberkahan Ramadan itu dijelaskan di banyak hadis. Yang pertama, idza ja'at Ramadan futihat abwaabul jannah. Jadi kalau datang Ramadan, kata Nabi, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah. Pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka. Napa sih maksudnya pintu surga dibuka? Pintu surga dibuka dijelaskan oleh para ulama termasuk Imam Nawawi di dalamnya. Maksudnya itu jalan menuju surga itu mudah sekali. Jalan menuju surga mudah. Ya. Coba satu contoh mawon. Mungkin cek dijelasnya sing bagian fikih Ramadan. Contoh satu. Man aftara shaiman, barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, falahu ajrun, maka baginya pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Barang siapa memberi buka orang puasa, maka dia dapat pahalanya seperti pahalanya orang puasa. Jadi kalau jenengan pengen poso ya, setahun penuh, pengen poso pinten setahun penuh gampang, Pak. 360 hari ya setahun. Dibagi 30 pinten, Pak? 12 ya. Nah, 12. Selama bulan Ramadan ini jenengan sehari ngasih makan, ngasih buka orang yang puasa 12 orang. Itu pahalanya sama dengan 13 puasa. 13 orang puasa. Tambahnya dengan diri, ya. Kan 12 tambah 1 kan 13. Kali 30.
Itu lebih daripada setahun. Setahun dengan nilai puasa Ramadan. Itu salah satu contoh. Oleh karena itu disebutkan Nabi itu orang yang paling dermawan dan paling dermawan dan lebih dermawan lagi di selama bulan Ramadan. Jadi ini proyek Pak, bikin rencana saat ini. Nanti Ramadan saya akan ngirim nasi kotak, setiap harinya 12 kotak. Jangan sampai tidak, Eman. Karena kesempatan belum tentu berulang. Betapa banyak saudara-saudara kita yang Ramadan kurang sebulan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kurang 2 minggu, Ramadan kurang 2 bulan. Nah, kita nanti yang diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan, manfaatkan itu sebaik mungkin. Dapat pahala puasa 12 orang, Masya Allah Pak. Puasa Ramadan ini pahalanya nggak ada hitungannya Pak. As-sawmuli wa ana ajazibihi, kata Allah SWT. Jadi kalau pahala ibadah-ibadah yang lain itu lewat malaikat, Allah itu lewat asisten. Kalau Ramadan pahalanya Allah sendiri yang balas. Jadi kalau misalnya orang kaya raya saat Gria Nagari bikin pengumuman, ya, ini seluruh warga saya kasih 50.000, nanti ngambilnya di Pak RT. Orang-orang khusus langsung datang ke saya. Tidak mungkin dikasih 50.000, mesti jauh lebih banyak. Itu penjelasan para ulama. Karena Allah sendiri yang ngasih langsung. Gak mungkin lah yang lewat Pak RT 50, yang datang ke rumah langsung sama 50. Apa bedanya? Begitu juga dengan ini Allah SWT. Berbuat baik di bulan Ramadan, beramal soleh itu dilipat gandakan orang, nggak terbatas. Apa tadi? Futihat abwaabul jannah. Jadi jalan menuju surga itu dimudahkan. Puasa diampuni, infak pahalanya berlipat ganda, baca Quran dilipat gandakan, pokoknya semua berlipat ganda. Jalan menuju surga dimudahkan, taubat juga dimudahkan. Terus wahuliqat abwaabun nar, ya, pintu neraka ditutup. Apa sih maksudnya pintu neraka ditutup? Artinya jalan menuju neraka itu susah Pak, sulit Pak. Lebih sulit jalan menuju neraka kalau di Ramadan. Iya kan? Misalnya biasanya di luar Ramadan itu ngerumpi nyebut nama orang, ngerasani akhirnya ghibah. Begitu di Ramadan ada yang nyebut nama orang langsung ingat, wah ini puasa. Diajak ngomong jelek langsung puasa. Diajak berantem ingat kalau puasa. Ini so'imun katanya. Itu kan Nabi mengajarkan itu. Sabar-sabar ini sedang puasa. Daripada nanti hilang pahalanya puasa. Okay? Itu artinya jalan menuju neraka, jalan kejelekan itu dipersulit atau ditutup oleh Allah SWT. Lebih mudah berbuat baik. Wasufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nopo nih maksudnya? Nah itu kok ada orang sing tetap gak poso. Wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Maksudnya apa? Maksudnya begini neraka. Jadi para ulama menjelaskan. Jadi kalau misalnya di sini ada kiai besar-besar itu, kira-kira saya nggak berani ngomong ini Pak, diam. Padahal saya bisa ngomong, tapi karena ada kiai, ada ulama besar, saya nggak bisa ngomong. Ramadan begitu Pak. Setan masih ada Pak, nggak diikat, tetapi dia sulit mempengaruhi kita. Saya tetap bisa ngomong Pak, tapi karena ada kiai maka tidak keluar dari mulut saya perkataan. Jadi setan masih tetap ada, tapi dia tidak akan berhasil menggoda orang-orang yang beriman yang menjalankan puasa. Coba mau mentit itu kira-kira ya. Ingat puasa, takut Pak, tidak berani. Mau marah sama istri nggak berani. Ya. Karena takut puasanya betul. Belum sudah hampir isya. Dan masih lagi banyak keutamaan di keberkahan di bulan Ramadan. Ya. Dan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mau menyambut Ramadan dan mau menjalankan perintah ibadah puasa Ramadan. Keuntungan-keuntungan duniawi yang pertama yaitu ketakwaan. Ini ketakwaan saya sebut sebagai keuntungan duniawi, bukan hanya keuntungan ukhrawi.
keuntungan dunia. Jadi orang yang bertakwa itu beruntung di dunia. Ya. Orang yang bertakwa itu beruntung di dunia. Ya. Pasti orang bertakwa itu ya disebutkan oleh Nabi itu apa? Ajaban li amril mukmin. Ya. Orang yang beriman yang bertakwa itu. Orang yang beriman bertakwa itu menakjubkan Pak orangnya. Ya. Saat dia mendapat kebaikan, maka dia bersyukur. Jadi dia tenang, santai, bahagia, gembira. Saat dia mendapatkan keburukan, ya, ujian dia bersabar. Bersyukur dapat pahala banyak, bersabar juga dapat pahala banyak. Itu semua kebaikan. Jadi sangat menakjubkan orang beriman. Di luar orang beriman tidak ada Pak, ya, tidak ada. Dia sabar ya nggak dapat pahala, ya dia syukur juga nggak dapat pahala. Tapi orang beriman beda. Ya. Orang itu harus dapat yang jelek juga pada. Jadi orang-orang, ya jadi kita itu sesekali perlu mendapat satu ujian yang tidak kita inginkan. Supaya apa Pak? Supaya kita dapat pahala kesabaran. Ya, karena kesabaran itu pahalanya sangat besar. Nah, Ramadan ini Pak, latihan kita, ujian yang diberikan Allah kepada kita menahan lapar dan seterusnya itu mengandung kesabaran yang sangat tinggi. Bagaimana nggak sabar? Makanan di kulkas banyak Pak, ada buah-buahan, matang-matang, dingin ya, halal. Tapi kita harus sabar menunggu sampai maghrib. Itu pahalanya luar biasa Pak Ustaz. Pahala kesabarannya, Masya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, tidak banyak lebar kata waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan nanti ada yang melanjutkan. Yang paling penting dan yang terakhir ingin saya sampaikan terpenting, mari kita doa bersama ya, memohon kepada Allah kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Sekali lagi, Allahumma balighna Ramadan. Sekali lagi, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Terakhir, nanti saat masuk bulan Ramadan dibaca doa ini. Ya, nanti kalau belum hafal, Pak Eko atau Pak Sugeng suruh bacakan. Allahumma adkhilhu alaina bisalamati minal asqam. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan bebas dari berbagai penyakit. Ya. Allahumma adkhilhu alaina bisalamati minal asqam. Ya Allah, masukkan saya ke dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan bebas dari berbagai penyakit. Jadi sehat Pak. Amin ya Rabbal. Wal faraghi minal ashghal. Ya Allah, masukkan saya ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan bebas dari berbagai kesibukan. Minta kepada Allah supaya Ramadan ini gak ruwet. Jadi bisa maksimal beramal Pak. Bebas dari berbagai kesibukan. Biasanya lek gak Ramadan gak nang bengkel Ramadan, sing nang bengkel, sing ini, sing itu, semacam-macam itu mudah-mudahan tidak terjadi. Sehingga kita bisa fokus ibadah. Ramadan gak banyak problem, itu kita minta sama Allah SWT. Wal faraghi minal ashghal, bebas dari berbagai kesulitan atau kesibukan. Waradona, yang ketiga, waradona bil yasiri minan naum. Ya Allah, berikanlah kami kerelaan atau kepuasan untuk sedikit tidur di dalamnya. Kenapa? Ya Allah, berilah kepuasan kepada kami untuk sedikit tidur di dalamnya. Saya pernah Pak tidur 3 jam sehari semalam kuat Pak. Pernah 8 jam itu masih ngantuk aja Pak. Nah kita berlindung dari itu Pak. Tidur mulai jam 9 sampai subuh. Habis subuh masih ngantuk. Padahal kalau kadang-kadang kita bisa cuma tidur 3-4 jam sudah cukup. Nah itu kita perlu ditolong oleh Allah supaya nanti Ramadan nggak kebanyakan tidur. Ya, tidurnya 3 jam 4 jam cukup sehingga waktunya bisa banyak untuk tilawah Al-Qur'an. Allahumma akhilhu alaina bisalamati minal asqam wal faraghi minal ashghal waradna fihi bil yasiri minan nawm. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.